Keluarga yang terkasih, hari ini seharusnya kita berada di gereja untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus yang telah menebus segala dosa kita. Karena keadaan yang tidak memungkinkan, kita masih tetap bisa beribadah dalam rumah bersama keluarga yang disebut sebagai gereja kecil. Namun kiranya peringatan akan kematian Tuhan Yesus tidak kehilangan makna, melainkan tetap dihayati sebagai bentuk cinta dan bela rasa Tuhan Yesus kepada kita. Untuk itu, kita bersyukur dan memperingati pengorbanan Tuhan Yesus untuk merayakan perjamuan kudus khusus di rumah. Marilah kita berdiri memuliakan namanya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 183, Menjulang Nyata Atas Bukit Kala. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sekeluarga datang kepadamu untuk mengadakan peringatan akan pengorbanan paling agung yang telah Engkau nyatakan melalui kematian Yesus, Putramu di kayu salib. Kiranya Roh Kudus berkenan mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepadamu, ya Allah Tritunggal, pusat segala peribadahan hidup kami. Tuntun kami menemukan dan menghayati makna terdalam dalam kematian-Mu, supaya dalam duka kami menemukan penghiburan, dalam kerapuhan kami mengalami penguatan. Amin. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang yang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 382, Ya Yesus Terkasih.
Dan ada juga digiring 2 orang lain, yaitu 2 penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia, mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178, "Karena Kasih-Nya Padaku." Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Diamkanlah semua suara dalam hati kami kecuali suara Tuhan sendiri. Bersabdalah ya Tuhan, kami semua siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab di Jumat Agung hari ini terambil dari Lukas pasal 23 ayat 44 sampai ayat 49 dengan perikop Yesus mati.
Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumunan di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Demikianlah pembacaan Alkitab untuk kita hari ini. Shalom Aleichem. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita simak puisi berikut ini yang ditulis oleh Musafir di Batu Licin medio April tahun 2020 dengan judul Sakit dan Pedih. Sakit dan pedih. Saat mata cambuk yang tajam mengoyak kulit tubuhmu. Sakit dan pedih. Saat mahkota duri ditancapkan menembus kulit kepalamu. Sakit dan pedih. Saat kayu salib diletakkan di tubuhmu yang penuh luka bercucuran darah. Sakit dan pedih. Saat paku-paku panjang menembus tangan dan kakimu di kayu salib. Sakit dan pedih. Karena engkau alami semua ini bukan karena engkau bersalah. Tetapi sakit dan pedih sirna karena luapan kasih-Mu yang mengampuni dosa manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kematian adalah sebuah keniscayaan. Kematian adalah sebuah kepastian. Like or dislike, suka atau tidak suka, akan dijalani oleh setiap makhluk hidup, termasuk kita semua. Tetapi dalam realitas kehidupan sehari-hari, hampir sebagian besar orang mengalami ketakutan dan kegentaran ketika berhadapan dengan maut dan kematian. Jemaat kasih Tuhan, saat ini dunia dicengkeram oleh makhluk menakutkan yang disebut coronavirus yang sudah menelan korban puluhan ribu jiwa. Coronavirus mampu membuat banyak orang menjadi takut dan panik. Mampu membuat orang menjadi betah di rumah walau terpaksa. Mampu menyerang orang dengan tidak membedakan suku, agama, ras maupun golongan. Kaya miskin, pejabat rakyat, berpendidikan, tidak berpendidikan. Semua bisa terjangkit oleh coronavirus. Tetapi bersamaan dengan itu, coronavirus secara tidak langsung telah membuat kita lebih sering memakai rumah sebagai tempat keluarga beribadah. Telah membuat kita lebih sering berkumpul bersama dengan keluarga. Dan telah membuat kita menjadi semakin sadar bahwa uang dan kekayaan bukan yang utama. Karena sekalipun kita punya uang banyak sehingga kita mampu pindah pergi ke luar negeri. Tetapi ke negara mana kita mau pergi? Karena negara mana yang tidak diserang coronavirus? Jadi kita mau lari kemana? Sekalipun uang banyak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berdasarkan fakta-fakta sejarah, pandemik virus mematikan yang mencengkeram dunia dan menimbulkan banyak korban jiwa bukan baru sekali terjadi di dunia. Saya pernah singgung dalam khotbah yang lalu, beberapa pandemik misalnya, satu
campak yang sudah ada sejak abad ke-7 sebelum Masehi sudah memakan korban jiwa 200 juta orang. Cacar yang menurut National Geographic sudah ada sejak abad ke-3 sebelum Masehi dan sudah memakan korban jiwa 300 juta orang. Wabah maut hitam, Black Death pada abad 14 yang memakan korban jiwa sekurangnya 50 juta orang di benua Eropa. Flu Spanyol pada tahun 1918 yang memakan korban jiwa 17 juta sampai 50 juta orang. AIDS, HIV sejak awal 1980 sudah memakan korban jiwa 25 juta sampai 40 juta orang. Dan sekarang giliran coronavirus atau SARS-CoV-2, biasa dikenal dengan COVID-19, yang membuat kepanikan dan ketakutan di seluruh dunia. Jemaat kasih Tuhan, Jumat Agung adalah hari yang luar biasa. Dalam bacaan kita hari ini, Lukas 23 ayat 44 sampai 49, ada dua hal penting yang menjadi pokok khotbah hari ini. Hal penting pertama, ada 3 kejadian ajaib dalam bacaan kita hari ini. Hal penting kedua, terdapat salah satu dari 7 perkataan Yesus di kayu salib. 3 kejadian ajaib dalam bacaan kita hari ini, yakni kejadian ajaib pertama, kegelapan meliputi seluruh daerah itu selama 3 jam. Lukas 23 ayat 44. Dalam MacArthur Study Bible dikatakan bahwa fenomena kegelapan tidak mungkin disebabkan oleh gejala alam seperti gerhana matahari total. Karena orang-orang Yahudi menggunakan kalender lunar dan Paskah selalu jatuh pada bulan purnama. Sedangkan gerhana matahari total terjadi pada saat bulan gelap, bukan saat bulan purnama. Karena itu, kegelapan yang muncul saat penyaliban Yesus adalah kegelapan supranatural yang dikirim oleh Allah. Kegelapan yang dari Allah ini bisa kita bandingkan saat Allah mengirim kegelapan pada zaman Nabi Musa. Dalam Keluaran 10 ayat 21-22 dikatakan, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari." Allah mengirim kegelapan itu pada zaman Musa, dan Allah mengirim kegelapan yang sama saat Yesus mati di kayu salib. Keajaiban kedua dalam renungan kita pagi hari ini, tabir bait suci terbelah 2. Lukas 23 ayat 45. Tabir bait suci di sini adalah tabir yang memisahkan antara ruang suci dan maha suci. Di mana sejak zaman Musa hanya imam besar yang dapat menghadap ke hadirat Tuhan. Itu pun hanya setahun sekali. Profesor J. Rice dalam bukunya mengatakan bahwa dengan terbelahnya tabir bait suci dari atas ke bawah, maka penghalang antara Allah dan manusia telah dihapus bagi mereka yang datang kepada Yesus. Profesor Eddie Shame mengatakan dalam bukunya bahwa tabir itu terbelah, terobek bukan karena perbuatan manusia. Karena panjang tabir itu 90 meter, tebalnya 6 cm. Jadi tidak mungkin dapat dirobek hanya oleh tenaga dan kekuatan manusia. Itu adalah turut campur kekuatan ilahi, supranatural. Kejadian ajaib ketiga, seorang kepala pasukan perwira tentara Romawi yang mengikuti dan melihat langsung proses penyiksaan yang Yesus alami sampai mati di kayu salib, akhirnya berkata dan perkataannya didengar orang-orang di sekitarnya. Lukas 23 ayat 47. Sungguh orang ini adalah orang benar. Jemaat kasih Tuhan, dari pernyataan kepala pasukan yang bukan orang Yahudi itu, kita lihat bahwa Allah tidak menyembunyikan kebenaran kepada orang non-Yahudi. Allah tidak diskriminatif. Kasihnya tidak memandang muka. Kasihnya bisa dirasakan oleh semua orang. Kasihnya mengundang orang untuk datang kepadanya. Dalam sebuah film berjudul Reason, bercerita tentang seorang perwira Romawi bernama Clavius yang akhirnya bertobat. Menurut tradisi, kemungkinan besar perwira itu adalah kepala pasukan dalam kisah Lukas 23 ayat 47. Jemaat kasih Tuhan, tidak ada dosa yang begitu berat sehingga menghalang-halangi kasih dan kuasa Allah. Tidak ada. Bahkan kepala pasukan penyaliban Yesus bisa digerakkan hatinya untuk mengenal kasih dan kebenaran. Dengan mengakui bahwa Yesus adalah orang benar di depan orang banyak, berarti ia mengaku diri telah melakukan tindakan yang salah dan keliru. Ia mengakui kekeliruannya dengan terbuka dan jujur.
Jemaat kasih Tuhan, hal penting kedua dalam bacaan kita hari ini adalah tentang salah satu dari 7 perkataan Yesus di kayu salib. Lukas 23 ayat 46, kita lihat. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Jemaat kasih Tuhan, kalimat "aku menyerahkan", I commit, dalam bahasa Ibraninya ani afkit, yang berarti aku menyimpan atau mendepositokan dalam istilah perbankan. Jadi gambaran kata ani afkit itu berarti aku menyerahkan dan suatu saat nanti aku klaim atau tarik atau ambil kembali yang aku serahkan itu. Kita lihat Yohanes 10 17-18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Itu perkataan Yesus sendiri dalam Yohanes 10 17-18. Jadi kematian Yesus merupakan inisiatif atau tindakan aktif atau tindakan sukarela dari Yesus. Kematian Yesus bukan karena keterpaksaan, bukan pula karena Yesus kalah dari iblis atau para lawannya. Sama sekali tidak. Saudara-saudara, dengan kematiannya Yesus memusnahkan kuasa iblis atas maut dan membebaskan orang-orang dari belenggu maut untuk memberi mereka kehidupan kekal di sorga. Dapat kita baca di Ibrani 2 ayat 14-15. Jemaat kasih Tuhan, sebagai bahan perenungan kita hari ini, pertama, Jumat Agung bukan peristiwa biasa atau peristiwa tentang kekalahan Allah terhadap musuhnya, tetapi peristiwa luar biasa yang disertai peristiwa-peristiwa ajaib yang bertujuan mengalahkan kuasa maut dan membebaskan orang percaya dari cengkeraman kuasa maut. Dan hal itu terbukti pada peristiwa Paskah kebangkitan Yesus. Yang kedua, Jumat Agung memancarkan kasih Allah bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi kepada semua orang. Seperti dikatakan dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Allah. Kita hanya perlu datang kepadanya dengan kerendahan hati dan mengaku dosa. 1 Yohanes 1:9. Serta percaya kepada Yesus yang telah mati di kayu salib untuk penebusan dosa kita. Karena itu, mari kita memuji Tuhan dari NKB 83 yang berjudul Nun di Bukit yang Jauh. Umat manusia
tetap ikut jalan salib, meski diriku pun dicela. Satu saat kelak ku dibawa pergi ke tempat kemuliaannya. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh, dan mahkota kelak milikku. Salib itu ku rangkul teguh, dan mahkota kelak milikku. Dan mahkota kelak milikku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana yang tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jemaat kasih Tuhan, perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa, dan untuk menyelamatkan sisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir akan terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, persekutuan dengan Kristus akan kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus saat ini. Sesungguhnya juga mau mengingatkan kita pada hidup baru, yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai penebus dan juru selamat dunia melalui kata dan perbuatan kita. Jemaat kasih Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu karena Engkau membuat dan menjadikan kami sebagai milik-Mu. Engkau juga mempersatukan kami dengan Yesus Kristus agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan besar pengasihan-Mu di dunia ini. Engkau mengangkat semua orang jatuh. Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk. Engkau memulihkan hati orang yang hancur. Engkau menghibur orang berduka dan membebaskan yang tertindas. Engkau menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di bumi dan di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah
yang maha kuasa, yang sudah ada, dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, yaitu anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkeraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tidak bernoda di hadapan-Mu. Kami memohon kepada-Mu, utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami yang menerima roti dan cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia, yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk, sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu. Maka Engkau pun akan mengumpulkan jemaat-Mu dari utara dan selatan, dan dari timur dan barat ke dalam kerajaan anak-Mu Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat dunia, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, bila kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini, jangan kami yang secukupnya, dan bila kami kesalahan kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Jemaat Tuhan, sampaikanlah salam damai kepada sesamamu, supaya damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagi kamu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah. Makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk penebusan dosa kita. Cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah. Minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan untuk penebusan kita. Jemaat yang kasih Tuhan, terimalah berkat.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Aku akan memasyhurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia. Hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Untuk menyampaikan persembahan syukur ini, kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 361, Di Salibmu Ku Sujud. Mari kita satu dalam doa persembahan dan doa syafaat. Kita berdoa. Ya Bapa yang maha baik dalam Tuhan Yesus Kristus, kami umat-Mu telah mendengar firman-Mu. Biarlah kami boleh menyimpannya dan menerapkannya dalam kehidupan hari demi hari. Dan kami juga telah melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Biarlah kami boleh hidup senantiasa di dalam Kristus yang telah mati bagi kami untuk menebus segala dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, hanya untuk kemuliaan-Mu, untuk pekerjaan-Mu, untuk pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat ini tak putus-putusnya kami juga berdoa untuk pemerintah, tenaga medis, dan pihak-pihak yang berjuang dalam menanggulangi wabah COVID-19 yang terjadi hampir di seluruh dunia dan secara khusus di Indonesia. Tolong ya Tuhan, berikan hikmat-Mu, kekuatan, kesehatan, perlindungan pada pemerintah Republik Indonesia, para tenaga medis, dan pihak-pihak yang berjuang menanggulangi wabah COVID-19. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang dalam perawatan medis maupun proses penyembuhan dari COVID-19. Kiranya Tuhan boleh menjamah memulihkannya. Kami juga berdoa untuk keluarga atau orang-orang yang mengalami kesulitan, baik secara ekonomi maupun rasa tertekan dan ketakutan habis akibat COVID-19. Tuhan berikan mereka hikmat, solusi, dan jalan keluar yang terbaik. Kami juga secara khusus berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, di mana mereka bergumul juga dan berjuang di tengah-tengah pandemi wabah COVID-19 ini. Mereka juga berjuang dalam mewartakan kasih dan kuasa Tuhan dan kebenaran Tuhan. Tolong ya Tuhan. Kami juga secara khusus berdoa untuk para presbiter, warga jemaat, dan simpatisan jemaat GPB Sola Gracia Batu Licin, maupun juga kepada mereka yang mendengar atau menonton video ini.
Yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan boleh jamah pulihkan. Untuk anak-anak mereka yang sedang studi, Kau berikan hikmat, kepandaian, kecerdasan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati kami semua, satu demi satu, hari ini sampai selamanya. Inilah seruan doa syafaat kami yang kami panjatkan hanya dalam satu nama, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada penghiburan dan penguatan bagi yang meratap, sebagaimana adanya pengampunan bagi yang menghujat dan menista. Baik penghiburan maupun pengampunan disampaikan Kristus, bukan dalam keadaan yang mudah. Justru ketika ia berada di titik kemanusiaan terendah dan tengah menanggung siksa tubuh. Kita yang percaya kepadanya diajak untuk mengambil hikmat dan meneladani bahwa dalam kesusahan hidup yang paling berat sekalipun, penguatan dan pengampunan harus tetap diberikan. Mari kita menyanyi Kidung Jemaat 368, pada kaki salibmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan penuh keyakinan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salib itu terang, Tuhan Maha Kudus menebus